Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke materi. Melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Siapa itu? Ya, dia itu adalah August Morgan. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Oke, mari untuk bisa mengetes kedisiplinan, kita belajar dengan membaca teks berikut ini. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Mengapa kamu terlambat? Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Apakah yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, ini untuk mengetes kewajiban kita. Salah satunya adalah ketika kita bersekolah. Kita pernah terlambat tidak? Biasanya ketika kita terlambat, itu pasti kita akan mengganggu teman ketika belajar. Mereka sedang asyik belajar, tiba-tiba kita datang, pastinya mereka akan terganggu karena perhatiannya fokus pada kita yang terlambat. Gurumu pasti juga iya. Gurunya akan terganggu ketika kamu datang terlambat. Gurunya sedang asik mengajar, tiba-tiba kamu datang. Ya, itu juga dampaknya merugikan mereka itu. Bagi kamu juga rugi, kamu pasti akan ketinggalan pelajaran. Ya, karena datang ke sekolah tepat waktu itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi yang selama ini masih sekolah datang terlambat, untuk berusaha supaya tidak terlambat lagi. Misalnya yang bangunnya tadinya kesiangan, lebih awal lagi, diatur waktunya. Kita bisa pakai jam. Misalnya dari rumah kok pukul 6:30 berangkat, sampai sekolah jam 7 lebih, berarti kita berangkatnya harus lebih awal lagi. Oke ya, itu untuk menguji kita, apa kita pernah lambat atau tidak. Pasti sangat mengganggu ketika kita terlambat. Contoh melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Di rumah membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu orang lain untuk menikmati kebersihan. Nanti melihat pemandangannya banyak sampah kan jadi tidak indah, tidak bersih. Orang lain akan merasa terganggu ketika kita membuang sampah sembarangan. Menghargai makanan juga. Yang kedua, di sekolah melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar seperti tadi ya.
Terus di masyarakat menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di selokan. Memahami aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Ini juga sebetulnya masih banyak sekali contoh-contoh lainnya yang nanti anak-anak bisa cari lagi contoh-contohnya. Sekarang perhatikan gambar ya ini. Yang pertama itu gambar apa? Itu adalah gambar seorang anak perempuan berseragam sekolah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, malas untuk belajar. Kalau yang ketiga, mereka sedang bekerja kelompok. Ya, kira-kira gambar 1, 2, dan 3 mereka sudah melaksanakan kewajiban atau belum? Anak-anak bisa isi dalam tabel berikut. Nah, ini Pak Guru beri contoh 1 baris ya. Apakah kewajiban kita sebagai pelajar yang gambar 1 tadi harusnya membuang sampah di tempat sampah. Yang gambar 2 belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar 3 belajar bersama teman kelompok dengan rukun, dengan bekerja sama. Ini nanti ada pertanyaan lagi, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Yang gambar 1 apa, sudah apa belum? Gambar 2 sudah apa belum? Gambar 3 sudah apa belum? Dan seterusnya. Apa dampak bagi diri sendiri? Apakah dampak dari tindakan mereka bagi lingkungan? Apa dampak dari tindakan mereka bagi orang lain? Jelas misalnya membuang sampah ya, membuang sampah sembarangan, mereka belum melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Dampak bagi diri sendiri, ya nanti kita akan melanggar aturan. Kalau misalkan itu sudah ada di aturan sekolah, kita melanggar nanti dapat hukuman. Terus misalkan ketahuan orang nanti juga akan malu. Dampak bagi lingkungan, jelas lingkungan menjadi kotor, tidak bersih. Dampak bagi orang lain, mungkin saja nanti ketika ada orang lain yang sedang jalan bisa terpeleset oleh sampah yang kamu buang dan bisa mengganggu. Ini hanya salah satu contoh, nanti bisa diisi oleh anak-anak ya. Nah, ini contoh kewajiban pelajar, dampak jika tidak melaksanakan. Dampak itu akibat. Contohnya tadi, kewajiban pelajar itu adalah mengerjakan tugas di sekolah. Dampaknya jika tidak mengerjakan tugas apa? Tidak mendapatkan nilai. Terus biasanya nanti berdampak pada orang tua. Orang tua bisa dipanggil oleh gurunya karena anaknya tidak mengerjakan tugas. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Bahwa kalimat efektif itu kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ya, efektif itu berarti tidak menimbulkan makna ganda. Itu juga bisa. Contoh, hemat tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Ini juga ciri-cirinya adalah hemat ya. Ciri-ciri kalimat efektif. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Para itu artinya apa? Para itu sudah artinya banyak. Jadi ketika kita memakai para, ya cukup tamu. Tapi kalau tidak, bisa tamu-tamu. Contohnya di sini yang di bawah. Efektif ini ya. Tamu-tamu duduk di kursi, jadi paranya hilang. Efektif lagi, para tamu duduk di kursi. Jadi tidak digabung para tamu-tamu duduk di kursi. Contoh lagi misalkan, silakan anak-anak maju ke depan, itu juga tidak efektif. Karena maju otomatis ke depan, tidak usah ditambahi. Silakan anak-anak maju, itu sudah efektif. Ya, ini tentang kalimat efektif. Nanti tugas anak-anak adalah mencari kalimat yang tidak efektif dalam teks bacaan si kotak ajaib. Dicari kalimatnya. Ini ada 3 bacaan. Di buku tema juga ada, ini karena sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu nanti di sini
tulislah kalimat yang tidak efektif dan kalimat efektifnya apa yang benar. Ya, nanti caranya seperti itu. Ada 3 bacaan, dibaca dengan teliti, dicari kalimat efektifnya apa, kalimat yang tidak efektifnya apa, lalu dituliskan perbaikannya yang efektif. Ini untuk bagian pertama. Ini yang kedua, nanti bisa diulang-ulang membacanya. Di buku tema juga sudah ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, selesai untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum klik subscribe, cepat klik tombol subscribe dan like serta share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.